Selain tipe diskon persentase dan juga diskon keranjang tetap, kalian juga bisa membuat tipe diskon yaitu diskon produk tetap. Artinya misalkan di sini nilai produknya ataupun harga produknya 100.000, kalian bisa memberikan kupon per produknya. Artinya misalnya kuponnya adalah 10.000, maka setiap produk yang ada di keranjang belanja akan dipotong 10.000. Nah, ini akan memudahkan kalian untuk bisa memberikan promo yang bervariasi untuk para customer. Bagaimana caranya? Kalian simak videonya sampai selesai. Nah, untuk membuat diskon produk tetap, ya, kita akan masuk ke pemasaran, kemudian masuk ke menu sub kupon, menu kupon, ya. Kemudian klik tambah kupon, dimana nanti ketika kita akan menambahkan ini, ya, di sini tipe diskon kita ubah terlebih dahulu diskon produk tetap, ya. Di sini kita akan masukkan nilai 10.000. Nah, ini nama kupon ini bisa kalian ganti sesuai dengan keinginan, ya. Kemudian tanggal kadaluarsa kupon, jika kalian ingin membatasi kupon ini hanya bisa digunakan sampai dengan tanggal berapa, ya. Ini berlaku untuk mungkin promo-promo yang terbatas, misalnya hanya berlaku di hitungan hari ataupun hitungan 1 bulan, misalnya di bawah 1 bulan ini bisa menggunakan tanggal kadaluarsa kupon. Lalu batas penggunaan di sini belanja minimum, ya, bisa kalian tentukan misalnya belanja minimum di angka 250.000 dan belanja maksimum di angka 1 juta. Nah, ini kita bisa atur, ya. Lalu hanya untuk penggunaan individu, centang kotak ini jika kupon tidak dapat digunakan bersamaan dengan kupon lainnya. Lalu kecualikan barang obral, jika barangnya memang sedang diskon maka tidak bisa menggunakan kupon ini. Lalu produk dan kecualikan produk, ini untuk memasukkan produk-produk yang bisa digunakan menggunakan kupon ini, ya, atau semua produk bisa digunakan bisa menggunakan kupon ini kecuali produk ini. Nah, ini bisa dimasukkan di bagian ini. Sama seperti kategori produk, ya. Kategori produk ini untuk membatasi kategori apa saja yang masuk ataupun bisa menggunakan kupon ini, atau ada kategori-kategori yang tidak bisa, ya. Nah, ini bisa digunakan di kecualikan kategori. Lalu email yang diizinkan ini untuk membatasi pengguna yang bisa menggunakan kupon ini. Lalu batas penggunaan kuponnya di angka 50. Jadi ketika kupon ini sudah digunakan 50 kali oleh customer, maka sudah tidak bisa digunakan lagi atau promonya sudah habis, seperti itu, ya. Lalu batasi penggunaan hingga berapa barang, ya. Jumlah maksimum barang individual yang dapat diterapkan oleh kupon ini saat menggunakan diskon produk. Biarkan kosong untuk menerapkan ke semua barang yang memenuhi syarat dalam keranjang. Contoh misalnya di sini kita menggunakan angka 10, batasi penggunaan hingga 10 barang. Jadi artinya ketika misalnya dia ataupun mereka beli sampai dengan 20 barang misalnya, atau 12 barang saja, ini maka yang 2 barang ini tidak termasuk ke dalam diskon ini. Lalu batas penggunaan per pengguna, untuk ini membatasi berapa jumlah satu orang pengguna, ya, satu orang customer menggunakan kupon ini. Misalnya kita akan batasi 2 kali saja setiap customer. Nah, lalu jika sudah, kemudian klik terbitkan. Kupon diperbarui. Nah, artinya kita sudah memiliki kupon dengan diskon produk tetap, di mana berbeda, ya, antara persentase diskon, diskon keranjang tetap, dan diskon produk tetap. Jadi diskon produk tetap ini adalah pengenaan per produknya, ya, seperti itu. Jadi ini akan membuat promo kalian lebih bervariasi dengan tipe-tipe diskon yang berbeda di WooCommerce. Nah, itulah tadi bagaimana caranya membuat diskon produk tetap di WooCommerce.